Tekno dan sains, Al-Quran berbicara tentang laut. Mengutip sebuah artikel dari Irsuhulmi pada tahun 2018 lalu. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia, hudan linnaas, sekaligus pemberi kabar peringatan bagi umat manusia terhadap kebenaran Al-Quran. Dari sisi keilmuan, bukti bahwa tidak ditemukan satupun keraguan la raiba fihi di dalam Al-Quran semakin terkuak dari hari ke hari, seiring dengan kemajuan ilmu teknologi yang dikuasai oleh umat manusia. Salah satu sisi keakurasian Al-Quran dalam berbicara mengenai laut dan samudra terlihat juga dari perbandingan jumlah ayat. Dalam Al-Quran terdapat 32 ayat yang menyebut kata laut, sedang kata darat terkandung dalam 13 ayat Al-Quran. Jika dijumlahkan, keduanya menjadi 45 ayat. Angka 32 itu sama dengan 71,11% dari ke-45. Sedang 13 itu identik dengan 28,22% dari ke-45. Berdasarkan ilmu hitungan sains, ternyata memang 71,11% bumi ini berupa lautan dan 28,88% berupa daratan. Mustahil bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak bisa baca tulis dan tinggal di daerah padang pasir yang tandus mampu menciptakan sendiri ayat-ayat Al-Quran dengan komposisi seperti itu. Perbandingan laut dan darat di bumi itu jelas sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi bukti kuat bagi keaslian Al-Quran dan kebenaran agama Islam. Temuan-temuan sains tentang lautan ternyata telah diungkapkan di Al-Quran sejak 15 abad yang lalu. Simaklah surat An-Nahl 16 ayat ke-14 yang berbunyi, "Wahuwa aladzi sakhoro al-baro litakulu minulan mantoriyan watastahriju minhu hilyatan talbasunaha wataru al-fulka mawahiru fihi walitabtahu min fadlihi wala'alakum taskurun." Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya supaya kamu bersyukur. Atau Quran Surah Al-Fatir 35 ayat 12 berikut. Yastawi al-baroni, hadza ansbun furutun, sa'ibun syarobuhu, wahadza milhun, ujajun wa min kulin ta'atau kuluna lamantariyan, watastahrijuna hilyatan, talbasunaha wataru al-fulka, fihi mawahiru litabtahu min fadlihi wala'alakum tashkurun. Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Sejak 15 abad yang lalu, Al-Quran berbicara soal manfaat laut bagi peningkatan taraf hidup manusia. Kini terbukti, negara-negara yang pandai memanfaatkan potensi lautnya bakal mendapat kekayaan yang sangat berlimpah. Ayat ini seharusnya dibaca dan diresapi maknanya secara mendalam oleh segenap bangsa Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai tiang utama perekonomian Indonesia. Satu lagi fenomena kelautan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengenai laut dalam. Laut dalam dipsi adalah bagian dari laut yang sangat gelap. Hingga saat ini, laut dalam masih merupakan misteri bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nur ayat 40 yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. An-Nur 24:40.
Demikian kutipan artikel ini saya repost ulang. Tiada lain hanya untuk mengingatkan kita sebagai umat muslim dan manusia umumnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya sobat. Ikuti karya selanjutnya seputar Al-Quran dari Iqori Channel. Terima kasih pada pembuat artikel, IR Suhelmi. Terima kasih sobat semua yang sudah nonton. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.